Menantu Super. Bab 5081-5090. Bab 5081, saya dipukuli oleh sekelompok orang. Penatua tidak menyebutkan nama mereka, tetapi menyebutkan semuanya. Ini berarti bahwa tidak seorang pun dapat mengelak dari kesalahan, dan setiap orang harus mengambil risiko dan mencari tahu. Sebelum pergi, tetua melihat ke arah Han San Qian, yang berarti tetua ingin mereka menanyai Han San Qian dengan benar. Han San Qian, yang lebih tua telah pergi. Bagaimana menurutmu sekarang? Kalau tidak, lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Mendengarkan apa yang baru saja Anda katakan, jelas Anda tidak ingin menderita sakit fisik apapun. Dalam hal ini, Anda menjelaskannya dengan baik dan kami bekerja dengan baik, dan semua orang akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika Anda tidak bekerja sama dengan kami dan menyulitkan kami, maka saya minta maaf, kami juga dapat membuat Anda sedih. Han San Qian tersenyum masam, saya baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia dan saya memiliki kesepakatan, sama seperti pendapat yang baru saja saya sebutkan kepada Anda. Hanya saja dia setuju dan Anda tidak. Tentu saja, jika Anda ingin membuat kesalahan, saya juga dapat mengakui bahwa Tianhu dan saya berkolusi, dan Anda dapat kembali dan melaporkannya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku istirahat dulu. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian berbalik dan berbaring di tempat tidurnya. Melihat Han San Qian begitu santai dan ingin beristirahat di depan mereka dengan santai, orang-orang ini tiba-tiba menjadi tidak senang. Beberapa orang saling memberi isyarat dengan mata mereka, lalu masuk ke dalam sel dan membuka pintu sel. Salah satu dari mereka bahkan berjalan ke arah Han San Qian, menggendongnya, dan berkata dengan kejam, "Brengsek, kamu memikirkan kami. Betapa idiotnya kamu. Kamu bermain-main. Kamu ingin tidur. Tidurlah di kaki ibumu. Tarik dia keluar. Bukankah hukuman yang terakhir kali sudah berakhir? Biarkan dia terus mengalami hukuman yang akan datang kali ini." Itu benar. Hu Yaba berkicau beberapa kali, tetapi ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya memilih untuk melanjutkan, "Saya juga setuju." Sekarang semua orang telah setuju, tentu saja Han San Qian dengan cepat ditarik keluar dari penjara oleh sekelompok orang. Beberapa saat kemudian, Han San Qian dibawa ke tempat terbuka. Dia diikat pada tiang kayu yang dimasukkan ke dalam tanah dan dikelilingi oleh tentara berbaju hitam. Beberapa kroni juga berdiri di depannya saat ini, membentuk barisan, termasuk Huya. Han San Qian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu mau mengatakannya atau tidak? Kesabaran kami terbatas, Han San Qian, jangan menantang kami. Han San Qian tidak bisa berkata-kata, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, saya sudah mengatakannya beberapa kali, apakah Anda tidak mengerti bahasa manusia? Saya sudah mengatakan semuanya, dan saya dapat mengakui kemungkinan apapun yang Anda ingin saya akui. Sial, jika kamu masih bersikeras untuk berbicara keras sekarang, aku akan dihukum. Saat satu orang meraung, beberapa tentara segera berlari membawa alat penyiksaan. Segera setelah itu, sekelompok orang ini menyiksa Han San Qian dengan alat penyiksaan. Alat-alat penyiksaan ini sendiri digunakan untuk menghukum mereka yang telah mengembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap alat penyiksaan tidak hanya bentuknya mirip dengan alat penyiksaan, tetapi juga sering kali diisi dengan energi iblis di dalamnya untuk memastikan ketika digunakan. Untuk penyiksaan, bisa digunakan untuk menyiksa orang yang mengultivasi dirinya sendiri merasa tersiksa. Dan inilah yang diderita Han San Qian sekarang. Dia sendiri tidak memiliki kultivasi, dan penyiksaan ini sama dengan menghukum manusia dengan hal yang sama seperti menghukum para kultivator. Jika dia orang biasa, dia pasti langsung pingsan. Meskipun tubuh Han San Qian cukup kuat, di bawah penyiksaan seperti itu, dia berkeringat kesakitan dan bibirnya memutih. Han San Qian, kamu tidak tahan begitu cepat. Biar ku beritahu, ini hanya makanan pembuka. Siksaan sesungguhnya masih di depan. Benar, Han San Qian, jika kamu tidak ingin menderita sakit darah dan daging ini lagi, sebaiknya kamu menjelaskannya dengan jujur. Sekelompok orang menatap Han San Qian dengan tajam,
Han Sanqian menahan rasa sakit dan memandang sekelompok orang itu, tidak bisa berkata-kata, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kau masih keras kepala, ya. Huya berdiri saat ini, menatap Han Sanqian dengan dingin, dan tersenyum jahat, oke, kamu memaksaku melakukan ini. Setelah selesai berbicara, Huya memandang ke arah para komandan dan berkata dengan hormat, Komandan, saya punya rencana cerdas untuk menyiksa Han Sanqian. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Bab 5082, Penyiksaan yang berbeda. Awalnya, Huya mengikutinya sepanjang jalan dan kehadirannya tidak kuat. Meskipun semua orang tidak menolaknya karena kemunculannya yang tiba-tiba, mereka tidak memperhatikannya lagi karena penampilannya. Pada saat inilah semua orang tiba-tiba terbangun ketika dia berbicara. Huya, apa yang ingin kamu katakan? Ya, kamu bilang kamu punya cara yang lebih baik untuk menyiksa Han Sanqian, jadi kamu bisa memberitahuku tentang itu. Bagaimanapun, tugas terpenting semua orang dalam pertemuan ini saat ini adalah membuka mulut Han Sanqian, jadi selama itu berguna, semua orang tentu senang mendengarnya. Han Sanqian tersenyum tipis, kamu pengkhianat, bagaimana kamu bisa menyiksaku? Menurutku Han Sanqian bukanlah orang bijak, tapi setidaknya aku tidak bodoh. Tapi di tangan pecundang sepertimu, aku membalikkan keadaan. Aku ambil itu serius. Penyesalan. Sebaiknya kau menyiksaku sampai mati dan jangan biarkan aku punya kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang paling mahal. Bentak. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, wajahnya ditampar dengan keras. Han Sanqian, kenapa kamu berpura-pura bersikap baik padaku di sini? Kamu bahkan tidak membuka matamu untuk melihat anjing macam apa kamu sekarang, dan beraninya kamu berbicara omong kosong kepadaku di sini. Brengsek, apakah kamu diizinkan menyusup? Apakah kami tidak diizinkan menyusup ke kamu? Ya, meski aku tidak punya bukti untuk membuktikan apapun tentangmu, tapi masa tinggalku bersamamu tidak sia-sia. Tahukah kamu kenapa aku begitu memperhatikanmu? Aku sudah lama mendengar kroni-kronimu mengatakan bahwa kamu sudah memiliki hubungan sendiri bersama kami, Aeliner. Kalau tidak, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa? Dalam proses menghadapi kami berkali-kali, kamu tidak hanya tidak menderita kerugian, tetapi kamu juga selalu menang. Meskipun itu hanya pertengkaran antara Huya dan Han Sanqian, kroni-kroni di sampingnya gemetar ketakutan. Jumlah informasi ini sangat besar. Namun di sisi lain, hal ini mengejutkan dan masuk akal. Memang pada pertarungan kedua kubu sebelumnya, Han Sanqian selalu mampu memainkan kartu yang menguntungkan secara tidak terduga meskipun ia memegang kartu yang merugikan. Hal ini sangat luar biasa bahkan membuat orang merasakan sejumlah ketakutan di dalam hatinya. Setiap orang, termasuk mereka, hampir selalu memiliki perasaan tidak mampu menang sebelum berangkat berperang. Sekarang setelah semua orang mendengar wahyu Huya, ketakutan semua orang mereda. Ternyata Han Sanqian bukanlah dewa, dia juga tidak lebih pintar dari yang lain, tapi orang ini memiliki informan di sisinya sejak awal. Hal ini memudahkan untuk memahami mengapa taktik Han Sanqian selalu lebih baik daripada taktik mereka. Han Sanqian mengertakkan giginya dengan marah dan menatap tajam ke arah gigi harimau itu, ingin mencabik-cabiknya. Huya, jika kamu ingin membunuhku atau mencincangku, silakan lakukan sesuka hatimu. Jika aku jatuh ke tanganmu, aku hanya bisa menganggap diriku tidak beruntung. Tentu saja kamu ingin bahagia, tapi kecuali kamu tahu siapa dirimu, aku jamin Han Sanqian tidak hanya tidak akan mati, tapi juga akan hidup dalam kesakitan. Setelah terjatuh, Huya berkata dengan hormat kepada para komandan, Komandan, saya berani punya cara untuk menyiksa Han Sanqian. Mohon minta persetujuan komandan ini. Melihat Huya mengungkapkan begitu banyak informasi begitu dia naik ke atas panggung, para komandan tentu saja sangat mempercayainya. Terlebih lagi, alangkah baiknya jika ada yang bersedia membantu pengakuan paksa semacam ini. Katakan saja, Huya. Jika Anda berhasil mendapatkan pengakuan, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Selain itu, kamu berperan penting dalam menangkap Han Sanqian sebelumnya. Dengan kredit ganda ini,
masa depanmu pasti tidak akan terbatas di masa depan. Huya tersenyum, terima kasih kepada para komandan atas penghargaan dan kepercayaan mereka. Faktanya, metode saya untuk menghadapi Han Sanqian membutuhkan kekuatan semua orang. Kekuatan semua orang. Tepat sekali. Huya berkata sambil tersenyum, Komandan, saya ingin bertanya, dengan status seperti Han Sanqian, apakah Anda takut mati? Atau, apakah Anda takut sakit? Siapapun yang mencapai puncak pasti akan menghadapi segala macam masalah. Terutama Han Sanqian, yang berasal dari latar belakang akar rumput dan tidak memiliki keterikatan pada kekuatan apapun. Mereka hampir selalu melawan dengan nyawa mereka. Oleh karena itu, pertanyaan tentang Huya jelas membingungkan semua orang. Huya bodoh dan memiliki pandangan yang berbeda dari orang lain. Huya percaya bahwa Han Sanqian sama sekali tidak takut dengan hal-hal ini. Yang paling dia takuti adalah martabatnya. Oleh karena itu, bawahannya percaya jika Han Sanqian tidak bisa pingsan sepenuhnya. Justru penghancuran martabatnya. Bab 5083, Penghancuran Martabat. Martabat hancur. Mendengar kalimat ini, semua komandan mengerutkan kening. Ini cukup segar, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda harus mengakui bahwa itu sepertinya sangat masuk akal. Semuanya, Han Sanqian masih menegosiasikan kesepakatan dengan semua orang ketika dia tiba. Coba pikirkan, apa yang dia rencanakan. Tentu saja, saya harus mengakui bahwa tujuan utamanya mungkin masih untuk menutupi mata-matanya dan mengubah topik serta konflik. Tapi jangan lupa, orang ini pada dasarnya ingin mati dengan lebih terhormat. Semua orang mengangguk, ini memang masuk akal. Apa yang dikatakan Huya langsung pada pokok permasalahan dan cukup masuk akal. Faktanya, orang-orang seperti Han Sanqian, dengan status seperti ini, sepertinya sudah banyak melihat dan mengalami banyak hal, dan tidak ada yang tidak dapat dia tanggung. Namun martabat seseorang memang merupakan hal yang mengancam nyawa. Hal-hal. Beberapa orang mengangguk dan memandang Huya, bagaimana kamu ingin menghancurkan martabatnya? Masukkan dia ke dalam kandang anjing. Terus. Sementara semua orang bingung, mereka juga mulai mengemukakan ide dan membicarakan pemikiran mereka. Namun, bagi Huya, dia menggelengkan kepalanya, Komandan. Huya ceroboh dan mengatakan sesuatu yang mungkin membuat kalian para komandan tidak senang. Pemikiran para komandan ini memang dapat merusak martabatnya, tapi jelas bukan cara untuk menghancurkan martabatnya. Huya, apa metodemu? Benar, mari kita bicara dan mendengarkan. Huya tersenyum percaya diri dan berbicara, semuanya. Huya ingin bertanya, apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih memalukan daripada dikalahkan? Jenderalku dikalahkan. Penghinaan macam apa ini? Itu adalah. Huya tersenyum, Han Sanqian dapat dianggap sebagai orang yang telah mencapai puncak, dan kekuatannya secara alami lebih tinggi daripada banyak orang. Tetapi bagaimana jika suatu hari, kekuatan Han Sanqian turun dari atas ke terendah? Saya maksudnya mungkin dia dulunya saya di atas 10.000 orang, tapi sekarang saya di bawah 10.000 orang, perasaan seperti ini semakin tinggi kamu mendaki, semakin keras kamu jatuh, menurutku itu bisa semakin menghancurkan harga diri seseorang bukan? Setelah mendengar kata-kata Huya, semua orang mengerutkan kening dan dengan hati-hati memahami arti kata-katanya. Segera, seseorang merenung, jadi, Huya, maksudmu adalah. Maksudku, tidak masuk akal jika satu orang mempermalukannya. Ada ratusan ribu orang di kamp kita. Jika ratusan ribu orang mempermalukannya, itu akan berbeda. Masing-masing dari kita bisa memukul Han Sanqian dengan keras. Dengan banyaknya serangan, meski semua orang hanya menggaruk gatalnya, kita pasti bisa menggaruk kulit dan dagingnya serta memperlihatkan tulangnya, bukan? Ini hukuman. Adapun penalti kedua, haha, sangat sederhana. Kucing dan anjing bisa mengalahkannya Han Sanqian sesuka hati. Dewa perangnya yang omong kosong dan omong kosongnya yang tak terkalahkan hanyalah lelucon. Penjelasan Huya membuat lebih banyak orang langsung mengerti. Saya mengerti. Ini agar Han Sanqian mengalami rasa malu yang disebabkan oleh kesenjangan yang begitu besar. Pada saat yang sama, ratusan ribu dari kita menyerangnya, seperti seseorang memotong dagingnya dengan pisau.
Tidak, gambaran akuratnya adalah kita seperti tetesan air, perlahan, sedikit demi sedikit, meneteskannya seperti sebuah batu. Memakainya, rasa sakit yang ada di dalamnya, hanya memikirkannya saja sudah membuat punggungku terasa sangat dingin dan gigiku bergemeletup. Oke, ini metode yang bagus. Tidak hanya menyiksa Han Sanqian, tapi juga mempermalukannya. Metode ini luar biasa. Bagaimana kita semua bisa mempermalukan Han Sanqian, tidak terbatas pada aturan, hanya senjata. Mari kita pikirkan berapa lama Han Sanqian bisa bertahan. Han Sanqian mengertakkan gigi dan menatap Huya dengan marah. Sialan, kamu punya nyali untuk membunuhku dengan satu pisau sialan. Reaksi Han Sanqian yang sangat kuat membuat sekelompok tetua dan kroni menegaskan bahwa metode Huya adalah yang terbaik. Tidak ada cara lain, orang yang terlibat sangat menentangnya, jadi wajar saja itu adalah hal yang paling menyentuh keuntungannya, tentu saja ini adalah hukuman yang paling tepat. Segera integrasikan pasukan. Siapapun yang tidak ada pekerjaan bisa datang dan bermain dengan saya. Han Sanqian, tunggu saja. Begitu dia selesai berbicara, banyak tentara pergi meminta bantuan. Dalam sekejap, sejumlah besar pasukan bergegas menuju sisi ini, terlihat jelas bahwa pihak lain telah sepenuhnya mengikuti ide Huya untuk menghukum Han Sanqian. Han Sanqian melirik dengan dingin dan menunjukkan cibiran yang tidak terlihat. Tahap kedua akan datang. Bab 5084, Serangan Gila. Namun tidak ada yang memperhatikan gerakan halus Han Sanqian ini, kebanyakan orang sangat ingin mengambil tindakan dan menyiksa Han Sanqian. Dari sudut pandang tertentu, pendapat Huya bisa mendapat dukungan semua orang, bukan hanya karena cara Huya tidak hanya menyiksa Han Sanqian, tapi juga mempermalukan Han Sanqian dan menghancurkan martabatnya. Yang terpenting, hati setiap orang adalah egois. Tidak semua orang mampu mengendarai supercar seperti Ferrari, namun jika bisa merasakannya secara gratis dan tanpa biaya, kebanyakan orang pasti akan rela merasakannya. Layaknya sosok super seperti Han Sanqian, tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya, apalagi menyerangnya secara langsung. Han Sanqian sekarang seperti harimau yang dikurung di kebun binatang. Semua kucing dan anjing ingin melihatnya, dan kucing serta anjing juga ingin menyentuhnya. Ini adalah rasa ingin tahu dan kesombongan. Hal yang paling menakutkan bagi manusia adalah iblis batiniah, dan kelemahan adalah bagian terpenting dari iblis batiniah. Ketika suatu hari Anda bisa keluar dan menyombongkan diri bahwa guru legendaris Anda telah dikalahkan oleh tangan Anda sendiri, betapa agungnya itu. Panglima tertinggi berpikir demikian, dan tentu saja bawahannya juga berpikiran demikian. Oleh karena itu, meskipun mereka memberi perintah agar siapapun yang tidak ada urusan boleh datang dan berkumpul, namun nyatanya beberapa orang yang bertugas juga menemukan cara untuk datang. Mereka mengubah postingannya, atau membiarkan temannya mengawasi mereka untuk sementara, hanya untuk ikut bersenang-senang dan mendapatkan penghargaan. Semua orang telah mendengar dengan jelas. Kamu dapat menggunakan semua metodemu untuk menyiksa dan memukul Han Sanqian. Namun, tidak ada batasan untuk skalanya tetapi intensitasnya. Kalian jangan pukul aku sampai mati sekaligus. Setelah beberapa komandan menetapkan peraturan, mereka mengangguk setuju. Huya juga mengangkat tangannya tepat waktu, membiarkan orang-orang yang mengantri secara resmi mulai menyerang Han Sanqian. Bentak. Di sini, orang pertama dengan sedikit kultivasi menamparkan Han Sanqian. Bentak. Segera setelah itu, orang kedua langsung meninju Han Sanqian. Ketiga. Yang keempat. Satu setelah lainnya. Pemandangannya seperti di bumi, ketika supermarket menjual darah dan semua orang mengantri seperti orang gila. Darah meluap dari sudut mulut Han Sanqian, dan seluruh tubuhnya tampak sangat sakit. Namun, meski begitu, Han Sanqian masih tidak berteriak minta ampun saat ini, dia hanya mengertakkan gigi dan menatap gigi harimau itu dengan mata pembunuh, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tutup mulut. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, Huya berdiri dan kembali ke komandan. Komandan, ini bukan masalah sementara. Bagaimana kalau kita pergi minum? Lagi pula kita tidak ingin tidur malam ini,
jadi kenapa tidak pergi minum bersama? Itu saja. Mendengar ini, Huya tersenyum dan berkata, anak muda, kamu telah menerima beberapa hadiah baru-baru ini, dan itu semua adalah hal yang baik. Apakah kamu berani mengundang kalian semua? Semua orang tersenyum. Jarang sekali Huya memiliki kesadaran dan sikap seperti itu, yang membuat mereka, para tetua, memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Bagaimanapun, Huya akan berkuasa cepat atau lambat dan akan tetap bersama mereka cepat atau lambat. Karena dia sangat bijaksana, mereka tentu saja bersedia menerimanya. Tak lama kemudian, rombongan menuju tenda sementara Huya. Meski tenda Huya tidak semewah tenda mereka, berbagai makanan lezat yang disiapkan dengan cermat oleh Huya tidaklah buruk sama sekali. Setelah beberapa orang bertukar kacamata, suasana mencapai klimaks. Huya pun berhasil berintegrasi ke dalam grup. Huya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saya khawatir Tianhu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik dan kembali ke posisinya kali ini. Di posisinya, Huya, kamu bisa duduk dengan kokoh. Huya tetap mempertahankan kerendahan hati di wajahnya, Tianhu bersalah. Kita tidak perlu membicarakan dia, tetapi posisinya sama dengan para komandan. Huya memiliki sedikit kualifikasi, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk setara. Pijakan dengan para komandan. Huya, kita semua duduk dan minum bersama, jadi jangan ucapkan kata-kata sopan ini. Kita semua bersaudara. Itu benar, dan sepertinya kamu akan melakukan perbuatan baik selanjutnya. Ini adalah prestasi ganda. Kami mungkin harus meminta bantuan Anda di masa depan. Bagaimana kami bisa didiskualifikasi? Huya tersenyum, mengetahui bahwa mereka telah menerimanya di dalam hati mereka, Komandan, ini hanya lelucon. Kami tidak bercanda. Saudara Huya tidak seperti dulu lagi. Ambil contoh kultivasi Anda. Meskipun Anda tidak sebaik kami, hanya masalah waktu sebelum Anda bisa menguasainya. Tapi Anda tahu caranya melakukannya, tapi kami tidak. Mendengar ini, Huya tiba-tiba mengerutkan kening. Bab 5085 saya benar-benar punya ide. Komandan, apa yang kamu bicarakan? Saudaraku, tolong berhenti bersembunyi. Kami mendengar bahwa ketika kamu menyamar dengan Han Sanqian, kamu mempelajari serangkaian latihan yang disebut langkah ilahi Taiksu, kan? Saya mendengar bahwa ini adalah salah satu keterampilan unik Han Sanqian. Ini luar biasa. Mulai sekarang, kultivasi Anda akan sama dengan milik saya, dan Anda juga akan memiliki keterampilan unik ini. Bagaimana kami bisa membandingkannya dengan Anda? Kami yang memohon kepada Anda, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang memohon kepada kami? Mendengar kata-kata ini, Huya menghela nafas lega. Saya pikir orang-orang ini mengetahui beberapa rahasia, tetapi ternyata mereka hanya rakus terhadap kepentingan mereka sendiri. Namun, hal ini mudah dilakukan. Komandan, kalian menertawakan Huya sekarang. Ya, Huya memang telah mempelajari beberapa keterampilan rahasia Han Sanqian. Ini bukan rahasia. Jika kalian para komandan tidak menyukainya, Huya dapat membagikan keterampilan ini kepada kalian para komandan. Menurut rencana Han Sanqian tahap kedua, Huya masih membutuhkan para komandan ini untuk membantunya, jadi dia harus memberikan manfaat yang pantas kepada mereka untuk memenangkan hati orang-orang dan membuat segalanya lebih mudah. Sungguh. Huya tersenyum, beraninya Huya membuat lelucon seperti itu dengan para komandan. Karena kamu bisa mengatakannya, kamu pasti bisa melakukannya. Baiklah, Huya, kamu memang saudara baik kami. Ya, karena Huya sangat ceria, kamu akan menjadi saudara kami mulai sekarang. Tentu saja semua orang akan senang jika bisa memperoleh manfaat, dan begitu mereka bahagia, semuanya dengan sendirinya akan dibicarakan. Huya berkata, kalau begitu, saya akan mengajari kakak laki-laki saya langkah ilahi Taiksu sekarang. Beberapa orang berdiri langsung dari meja anggur, dan kemudian, di bawah kepemimpinan Huya, mulai mempelajari langkah ilahi Taiksu. Ketika mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sekelompok orang juga secara bertahap menemukan keajaiban langkah ilahi Taiksu ini. Mereka tidak bisa tidak bersemangat dan bekerja lebih keras untuk belajar. Dalam sekejap mata,
beberapa jam berlalu, dan langit mulai cerah. Nyaman, nyaman, jangan sebutkan itu. Meskipun Han Sanqian adalah musuh kita, sejujurnya, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Apa yang disebut langkah ilahi Taiksu saja sudah sangat misterius dan bisa disebut ajaib. Memang benar, kecepatan seperti itu sangat aneh sehingga sulit untuk diketahui. Saya bahkan merasa sekarang bahwa dengan kultivasi dan serangan saya, dikombinasikan dengan gerakan kaki ini, saya tidak akan takut sama sekali jika saya harus bertarung melawan seseorang yang levelnya sama dengan saya. Memang bisa digunakan untuk menyerang saat maju, dan bisa dipertahankan saat mundur. Benar-benar sangat membantu dalam pertempuran. Melihat ekspresi bahagia semua orang, Huya juga tahu bahwa berkat manisnya langkah ilahi Taiksu, dia pada dasarnya telah menjadi satu dengan para komandan ini. Ngomong-ngomong, ini sudah fajar. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Han Sanqian sekarang. Haruskah kita pergi melihatnya? Beberapa orang memikirkan Han Sanqian dan langsung ingin melihat hasil suatu malam. Huya melambaikan tangannya, saudaraku, tolong jangan sia-siakan usahamu. Dengan karakter Han Sanqian, menurutku dia tidak akan menyerah begitu cepat. Penyiksaan ini hanya berlangsung 1 atau 2 hari, kurasa akan sangat sulit. Jelaskan. Kalau begitu Han Sanqian begitu keras kepala. Sial, kalau dia ingin tegar, saya akan minta dia meningkatkan intensitasnya sekarang. Jangan. Huya buru-buru berhenti, lalu melirik ke arah penampilan beberapa orang, dan berkata sambil tersenyum, menyiksa Han Sanqian seperti merebus sepotong daging tua. Tidak cukup waktu, tidak cukup panas, dagingnya tidak cukup busuk, dan rasanya tentu saja tidak enak. Enak. Sebaiknya kita bersabar. Yang terpenting adalah Huya sebenarnya sedikit egois. Egois. Ya, saya ingin mendapatkan keuntungan dengan egois. Saya ingin tahu apakah saudara-saudara tertarik. Mendengar ini, beberapa orang saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa maksud kata-kata Huya. Sebenarnya, Huya hanyalah sesuatu yang aku pikirkan saat kalian mempelajari langkah ilahi Taiksu. Meskipun metode ini tercela, memalukan, dan bahkan mendapat reputasi buruk. Tapi setelah aku melihat senyum bahagia di wajah kalian, menurutku itu selama kakak laki-lakinya bahagia, tidak masalah apapun yang digendong adik laki-lakiku di punggungnya. Kata Huya. Huya, kita semua adalah saudara yang baik. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Benar, katakan saja. Tidak masalah jika kamu salah mengatakannya. Huya tersenyum, oke, karena kakak sudah bilang begitu, maka aku akan memberitahumu rencanaku. Bab 5086 Rencana Tak Tahu Malu. Rencanaku sebenarnya sangat sederhana. Kita tidak hanya harus memaksa Han Sanqian untuk mengungkapkan siapa bonekanya, tapi yang lebih penting, kita juga harus membiarkan harta Han Sanqian jatuh ke tangan kita sebanyak mungkin dalam prosesnya. Segera setelah itu, Huya mengungkapkan semua rencananya. Selama pertarungan kelompok melawan Han Sanqian, mereka dapat mengusulkan kesepakatan dengan Han Sanqian pada waktu yang tepat. Pada saat itu, setelah Han Sanqian menyerahkan harta karun itu, mereka dapat menarik kembali kata-katanya dan terus menyiksa Han Sanqian. Dengan cara ini, kami yang pantas disiksa tetap saja disiksa, tetapi apa yang pantas kami terima tetap masuk ke kantong kami. Komandan, bagaimana menurut Anda? Huya selesai berbicara dan melihat ke arah komandan. Komandan, lihat saya dan saya lihat Anda. Tentu saja mereka sangat puas dengan pendekatan ini. Hanya saja, secara relatif, mereka tidak bisa menunjukkannya secara jelas. Meski ini bagus, tapi ada masalah yang tidak bisa kita abaikan. Kalau kita lakukan seperti ini, itu akan menunjukkan bahwa kita tidak menepati janji, bukan? Meskipun kita iblis, bukan berarti kita tidak memiliki batas bawah, kan? Huya mencibir dalam hatinya, sialan, kalian sekelompok pencuri masih berpura-pura berada di sini. Bukankah kamu hanya ingin aku yang disalahkan? Katakan saja. Masih bersikap sok suci di sini. Apalagi ketika dia sudah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dialah yang akan disalahkan.
Komandan, bukankah aku baru saja mengatakannya? Semua ide adalah milikku, jadi tentu saja aku bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Aku, Huya, adalah penjahat. Jika penjahat melanggar kontrak, bukankah itu normal? Karena Huya bersedia melakukan ini, menurutku tidak ada masalah dengan masalah ini secara keseluruhan. Ya, saudara Huya sangat baik, dan kami benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Saya pikir inilah cara yang harus dilakukan. Huya, kamu baru saja bergabung dengan saudara-saudara kita. Karena kamu ingin pamer, maka saudara-saudaraku akan membantumu. Aku serahkan masalah ini padamu. Melihat penampilan munafik sekelompok orang, Huya memang sedikit merasa jijik, namun ia tetap mengangguk patuh. Huya pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal ini sebaik mungkin. Namun, karena akan ada paragraf antara aku dan Han Sanqian. Transaksinya, jadi, mungkin memakan waktu lama. Sedangkan untuk para tetua, Elder, Anda tidak perlu khawatir, kami secara alami akan menemukan cara untuk menghadapinya. Namun, cobalah melakukan kedua hal itu dengan baik, jika tidak, para tetua tidak akan puas dengan kita. Sial, para pelacur bau ini jelas ingin mendapat keuntungan, tapi juga tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada orang yang lebih tua, mereka ingin memiliki kuenya dan memakannya juga. Dengan serius. Iya. Kalau begitu aku akan melakukannya sekarang. Setelah Huya selesai berbicara, dia berdiri. Saat ini, salah satu dari mereka berdiri dan melemparkan tanda ke Huya. Dengan perintah ini, semua orang di bawah akan mematuhi pengaturanmu. Mengambil token itu, Huya mengangguk, ya. Setelah Huya pergi, beberapa Tong Liao saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Huya ini memiliki pikiran yang sangat cemerlang dalam melakukan sesuatu. Pantas saja orang ini sering berkeliaran di luar, tapi pada akhirnya dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan wakil kapten penjaga seperti Tianming. Beberapa trik di lengan bajunya. Biarkan orang-orang di luar melakukan hal-hal di luar. Kita bersaudara, kita tidak hanya bersenang-senang minum malam ini, tapi kita juga mendapatkan rahasia. Ayo berlatih keras sambil menunggu pertunjukan yang bagus. Benar, selagi semua orang ada di sini, kita bisa berlatih bersama. Jika kita menemui masalah, kita bisa melaporkannya tepat waktu dan kemudian bekerja sama untuk menyelesaikannya. Memikirkan hal ini, tidak ada seorang pun di kelompok yang akan menunggu orang lain, dan mereka segera memasuki latihan satu persatu. Saat ini, Huya sudah keluar dari kamp dengan membawa token dan menuju ke lokasi penyiksaan Han Sanqian. Setelah beberapa jam hukuman dan penyiksaan, Han Sanqian pada dasarnya dipukuli sampai seluruh tubuhnya bengkak. Belum lagi apakah Su Yingxia mengenalnya atau tidak, bahkan Han Sanqian mungkin tidak tahu apa yang dia lihat. Siapa, babi gemuk? Meskipun Han Sanqian sudah menyiapkan tipuan dengan Huya, Huya tahu betul bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Tapi sekarang dia melihat pemimpinnya dipukuli seperti ini, Huya merasakan sakit yang tumpul di hatinya dan tidak dapat menahannya. Jelas, masa tidak ada niat untuk berhenti, dan masih banyak orang yang mengantri. Berhenti. Bab 5087, sangat tidak tahu malu. Mengikuti teriakan lembut Huya, orang-orang yang berbaris tiba-tiba menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke belakang. Huya langsung mengambil token di tangannya, menatap semua orang, dan berkata, saya bertanggung jawab atas urusan Han Sanqian untuk saat ini. Jika ada yang tidak puas, dia dapat langsung menyampaikannya. Meskipun banyak orang mungkin tidak mengenal Huya, mereka sangat jelas tentang token di tangan Huya. Ini adalah tanda gabungan dari beberapa komandan. Saya lebih sering melihat mereka. Melihat penampilan tampan Lingru, semua orang langsung berhenti bergerak. Semuanya, penyiksaan Han Sanqian akan ditunda untuk saat ini. Kemudian beberapa orang akan datang dan membuat statistik dasar tentang mereka yang belum menghukum Han Sanqian. Saya akan istirahat sejenak pagi ini dan mulai lagi di sore atau malam hari. Kami akan memberitahu Anda lebih lanjut. Huya memberi perintah, tetapi beberapa orang masih bingung, Komandan, apakah Anda akan berhenti setelah beberapa jam penyiksaan?
Apakah Han San Qian terlalu pelit? Ya, kami mengantri lama sekali, tapi kami baru setengah jalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang akan sedikit tidak puas. Pertama, Huya adalah pelatih baru, dan kedua, dia sudah lama mengantri, namun pada akhirnya dia gagal mengalahkan Han San Qian, yang tentu saja membuat banyak orang sangat tidak senang. Wajah Huya menjadi dingin, apa? Apakah kamu sangat tidak puas dengan keputusanku? Ketidakpuasan adalah ketidakpuasan, tapi bagaimana orang berani mengakuinya? Jika ada yang menggunakan bulu ayam sebagai panah perintah, maka ia juga menggunakan perintah, dan yang melawan hanya akan mati. Saya tidak berani menunggu. Sekelompok orang yang bersorak kegirangan hanya bisa menundukkan kepala sekarang. Kami punya pengaturan sendiri tentang cara menangani Han San Qian. Bukan giliran Anda untuk mendikte apa yang terjadi hari ini. Saya hanya berharap apa yang terjadi hari ini tidak terjadi lagi di masa depan. Jika tidak, saya akan memanfaatkan Anda. Seseorang akan datang. Ada. Masukkan Han San Qian ke penjara untuk sementara waktu. Selain itu, carilah obat yang bagus dan bawakan. Betapa terlukanya Han San Qian, dia harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Jangan bertanya apapun, jadi tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Hanya dengan beberapa kata, Huya segera mengguncang tempat itu. Beberapa orang dengan patuh membawa Han San Qian ke penjara langit, sementara yang lain dengan patuh mengikuti instruksi dan pergi untuk mendapatkan obat penyembuh. Seperempat jam kemudian, Han San Qian dibaringkan di tempat tidur di ruang bawah tanah, dan hampir semua obat penyembuh yang dibawa oleh bawahannya telah dikirimkan. Oke, kalian semua turun, perintah Huya. Tapi, seorang tentara ragu-ragu. Tapi apa? Tapi Han San Qian adalah tahanan utama. Jika kita mundur, maksudmu, aku akan melepaskan tahanan itu. Huya mengerutkan kening, cukup marah. Prajurit itu buru-buru menundukkan kepalanya, saya tidak berani, nak. Apa yang kamu takutkan? Kamu bahkan berani mengatakannya, bukan? Huya menyelesaikan kata-katanya, lalu tangannya tiba-tiba bergerak, dan pedangnya terhunus. Sebelum orang itu sempat bereaksi, kepalanya jatuh ke tanah. Setelah itu, tubuh dan kepalanya berubah seluruhnya menjadi asap hitam. Siapapun yang berani menanyaiku lagi atau tidak mematuhi perintah, jangan salahkan aku karena kejam. Huya menatap semua orang yang hadir dengan suara dingin. Sekelompok tentara yang hadir tidak berani berbicara, saat ini mereka semua ingin menundukkan kepala. Beberapa orang tidak akan marah kecuali mereka marah atau mengutarakan pendapatnya. Setelah melihat cara Huya, para prajurit ini tidak akan pernah berani mengatakan sepatah kata pun tidak peduli seberapa besar pendapat mereka. Tidak mungkin, masyarakat memegang kebenaran mutlak baik dalam urusan publik maupun pribadi, jika hanya ingin mencari seseorang untuk mengatasi keluhannya, yang akan menderita hanyalah diri mereka sendiri. Kami akan dengan tegas mematuhi perintah komandan. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang saling memandang, lalu mundur dengan patuh satu persatu. Setelah memastikan bahwa kelompok itu telah pergi, Huya buru-buru masuk ke dalam sel. Pemimpin, apa kabar? Bab 5088 kalian berdua adalah anjing yang seperti itu. Kepala Han San Qian seperti kepala babi, ketika dia mendengar tangisan Huya, dia mengalami depresi untuk waktu yang lama, dan kemudian dia dengan lemah menjawab, jangan khawatir, kamu belum mati. Mendengar Han San Qian masih bisa menjawabnya, Huya akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya ini menunjukkan kalau Han San Qian tidak terlalu serius. Maaf, pemimpin, saya sedikit terlambat. Itu bukan urusanmu, Han San Qian menggelengkan kepalanya. Faktanya, Han San Qian sudah tahu betul bahwa menurut rencana, Huya sudah berbicara terlebih dahulu untuk menyelamatkannya. Hanya saja tidak berdaya karena saya terlalu tidak berguna sekarang, jadi saya terus menderita karena serangan terus-menerus dari tentara musuh, dan akhirnya menjadi seperti ini. Jika ini adalah masa kejayaan Han San Qian, belum lagi hal-hal lain, Han San Qian benar-benar tidak perlu melawan serangan seperti sekelompok pecundang saat ini. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dan tubuhnya yang sebenarnya untuk memblokir serangan itu dengan sempurna. Tahun-tahun senja, sang pahlawan. Ngomong-ngomong, aku membelikanmu obat.
Saat dia mengatakan itu, Huya mengeluarkan berbagai obat penyembuh dan menyerahkannya kepada Han Sanqian, dan berkata, tetapi apakah obat-obatan ini berguna? Han Sanqian mengangguk, jika Anda mengalami trauma, tolong kompres punggung saya. Seluruh tubuh saya bengkak seperti babi, dan saya tidak dapat menjangkaunya sama sekali. Saat dia berbicara, Han Sanqian meminum obat penyakit dalam terlebih dahulu. Setelah itu, dia menutup matanya sedikit dan memasuki kondisi kesurupan. Huya meminum obat tersebut dan juga memberikannya kepada Han Sanqian di belakang punggungnya. Setelah bermeditasi sejenak, Han Sanqian menyesuaikan kembali kondisinya. Bagaimana kabarmu dengan babi-babi itu? Pemimpin aliansi, saya memberi mereka langkah ilahi Taiksu untuk berlatih. Mereka berlatih dengan sangat gembira sekarang, dan untuk sementara menyerahkan semua kekuatan kepada saya. Ngomong-ngomong, pemimpin aliansi, keterampilan magis apa yang akan Anda berikan kepada mereka selanjutnya? Apa maksudku adalah ya, meskipun kita perlu mengeluarkan sedikit darah kali ini, kita tidak akan terlalu banyak mengolah pihak lain. Mereka akan selalu menjadi musuh kita. Han Sanqian mengangguk dengan lembut. Untuk melumpuhkan musuh perlu terus memberikan keuntungan kepada mereka, Han Sanqian pasti mengetahui hal ini. Tapi dia juga bisa memahami kekhawatiran Huya, jika dia menunjukkan terlalu banyak kebaikan, musuh akan menjadi lebih kuat, dan sekarang bukan hanya Tianhu, tapi sekelompok orang. Orang-orang ini semua adalah elit, mereka kuat, setara dengan memberi sayap pada harimau musuh. Saya masih memikirkannya. Mereka tidak bodoh jika mereka terlalu buruk. Saya tidak ingin menjadi terlalu baik. Yang terpenting apa yang bisa saya ajarkan harus sesuatu yang bisa saya kendalikan. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian mengangkat kepalanya dan bertanya, berapa lama kamu bisa menunda di penjara bawah tanah? Rencana awal saya adalah memberikannya kepada Anda sampai malam. Namun, jika pemimpin membutuhkan lebih banyak waktu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Anda sebenarnya tidak stabil di antara kelompok orang ini. Sekarang Anda satu kelompok dengan mereka hanya karena kepentingan. Tetapi kepentingan tidak mewakili segalanya. Mereka semua adalah orang-orang berpangkat tinggi, apalagi dengan masalah Tianhu yang masih ada. Oleh karena itu, setiap orang harus lebih berhati-hati. Anda harus ingat bahwa mendapatkan manfaat sekarang adalah hal yang baik. Namun, jika manfaat ini menyangkut posisinya saat ini, maka manfaat ini sebenarnya tidak diperlukan. Terpengaruh dan terancam karena kepentingan Anda, maka saya jamin Anda akan langsung menjadi sasaran mereka. Jadi tidak perlu membuat mereka kesal. Ya, pemimpin aliansi, saya mengerti. Siapkan kertas dan tinta. Ya. Setelah Huya membawa kertas dan tinta, Han Sanqian segera mulai menulis. Setelah lebih dari setengah jam, kertas itu pada dasarnya dipenuhi dengan kata-kata yang ditulis dengan padat. Ini ada 2 buku rahasia. Kamu bisa mengirimkannya nanti. 2 salinan. Huya mengerutkan kening, bukankah kita baru saja mengatakan bahwa hal-hal ini perlu dikendalikan, jika tidak, ini tidak akan berakhir dengan baik. Han Sanqian tersenyum lembut, jangan khawatir, ambillah. Tentu saja saya punya pengaturannya. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memancing? Bab 5089 Memancing. Memancing. Huya jelas terkejut. Hal ini bukanlah hal yang canggih. Meski dia belum pernah memancing dengan cara yang membosankan, bukan berarti dia tidak tahu cara memainkannya jika dia belum pernah memancing sebelumnya. Hanya punya beberapa tangan, kan? Tidak, tapi pada dasarnya aku bisa memahaminya dengan sentuhan. Han Sanqian tersenyum, saat saya di bumi, saya memancing di kolam perjudian. Karena banyak orang yang memancing di tempat seperti itu, ikan umumnya lebih licik. Kalau begitu, jika kamu ingin menangkap ikan lebih banyak dari yang lain, maka kamu harus minum obat. Inilah situasi yang kita hadapi. Jika kami ingin Anda memiliki lebih banyak kekuatan dan membuat segalanya lebih nyaman di masa depan, tentu saja kami harus membuat mereka bahagia. Kedua buku rahasia itu akan melebihi ekspektasi mereka. Di saat yang sama,
Ini juga menunjukkan bahwa kemampuan Anda dalam melakukan sesuatu tidak hanya sekedar membuat mereka merasa dapat diandalkan, tetapi yang lebih penting, membuat mereka sadar bahwa ada kejutan. Mereka akan menganggapnya lebih serius. Anda, jangan khawatir. Ini akan membuat operasi kita lebih mudah besok. Kita telah mencapai titik ini hari ini. Tidak mungkin kita akan kehilangan apapun di saat kritis besok. Bagaimana menurut Anda? Semuanya adalah persiapan untuk acara utama besok. Jika ada yang tidak beres saat ini, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Ya, saya mengerti. Han Sanqian tersenyum lembut. Selain itu, setelah kamu mengirim buku rahasia, kembalilah ke penjara bawah tanah. Pemimpin, apakah Anda punya perintah lain? Ini bukan perintah, ini untuk keuntunganmu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Manfaat. Apa manfaatnya? Huya penasaran sekaligus bingung sejenak. Han Sanqian tersenyum, nanti kamu akan tahu. Huya sedikit tertekan, tapi karena Han Sanqian berkata demikian, dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dulu, lalu kembali ke tenda sebelumnya dengan membawa 2 buku. Di dalam tenda, sekelompok orang sedang berlatih langkah ilahi Taiksu. Setelah sekelompok orang berlatih dan bekerja sama, kemajuannya sangat lancar. Ketika Huya masuk, latihan sekelompok orang juga untuk sementara berakhir. Panggilan. Semua orang menghela nafas panjang. Serangkaian latihan ini memang tidak sederhana. Gerakan kakinya ringan dan metode mental yang sesuai juga sangat ajaib. Barang-barang Han Sanqian memang milik Han Sanqian. Barang-barang itu memiliki 2 kuas. Sementara semua orang memuji, mereka melihat ke atas dan menemukan Huya sudah berdiri di dalam tenda. Ya, saya terlalu fokus berlatih sehingga saya tidak memperhatikan kapan kakak Huya kembali. Biarkan aku pergi. Kakak Huya segera kembali. Apakah dia menemui masalah? Mungkinkah orang-orang itu tidak mendengarkanmu karena mereka melihat bahwa kamu adalah pendatang baru, atau karena kamu belum diberi penghargaan secara resmi? Sial, kalau begitu, pergi dan beri pelajaran pada bajingan itu sekarang. Huya adalah saudara kita, dan memukul wajahnya adalah tamparan di wajah kita. Beberapa dari mereka hendak berdiri, seolah-olah hendak menyelesaikan masalah dengan tentara. Namun baik mereka maupun Huya sendiri tahu betul bahwa ini hanya akting dan tidak bisa dianggap serius. Meskipun saya kembali lebih awal, saya tidak kembali lebih awal karena saya menemui masalah. Karena yang jelas, jika Anda menemui masalah dan kembali lebih awal, giliran Anda sekarang di mana? Mereka hanya berpura-pura terlihat peduli. Selama dia memahami hal ini dan mereka memahaminya, tidak apa-apa. Saudaraku, jangan terlalu marah. Meskipun Huya adalah pejabat baru, pasti ada lika-likunya, tapi jika kamu tidak bisa mengatasinya, bagaimana kamu bisa berbagi kejayaan, kekayaan, dan masa depan cerah dengan anak sulungmu? Saudara, Huya berkata sambil tersenyum. Begitu sekelompok orang mendengar apa yang dikatakan Huya, senyuman muncul di wajah mereka. Tentu saja mereka menganggap tidak ada masalah bagi Huya dalam melakukan sesuatu, apalagi masalah sepele ini, mereka hanya perlu berpura-pura peduli padanya di permukaan. Saya tahu bahwa saudara Huya sedang mengurus semuanya, jadi kami dapat yakin. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama bahwa tidak akan pernah ada masalah dengan kakak Huya. Dia adalah pahlawan yang bisa dengan mudah memenangkan hati orang-orang seperti Han Sanqian, jadi bagaimana dia bisa mengabaikan masalah sepele? Ya, aku juga percaya dengan kemampuan Huya. Huya benar-benar meremehkan suara-suara ini, tapi dia tetap berpura-pura sangat bahagia. Saudaraku, jangan membicarakan hal lain. Mari kita lihat apa yang kubawakan untukmu dulu, kan? Bab 5090, Buku Rahasia Sejati. Saat Huya mengeluarkan kertas berisi pemikiran, sekelompok orang telah mengambil kesempatan untuk datang perlahan. Apakah ini buku rahasia? Jangan bicara tentang mempelajari hal ini. Hanya dengan melihatnya, Anda akan tahu bahwa hal ini luar biasa. Menarik, terima kasih atas kerja kerasmu Huya. Memang benar, Huya masih punya cara untuk membiarkanku menunggu rahasia tingkat dewa. Sebenarnya aku sudah lama tidak menyukai Tianhu.
Dia sangat pemarah hingga marah pada hal sekecil apapun dan menjengkelkan sampai mati. Hanya saja aku selalu menderita karena hubungan antar rekan kerja dan tidak ingin menghancurkan hubungan kita. Kerja sama. Ini kemudian dia menelan amarahnya. Sekarang dia lebih baik, mengapa tidak menggantikannya dengan saudara seperti Tianhu? Huya tidak merasa gembira sedikit pun saat mendengar pujian tersebut. Itu hanya kesopanan palsu, dia tahu betul itu. Kalau kakak-kakak ingin memujiku, bukan tidak mungkin. Hanya saja pujian kalian masih terlalu sedikit. Begitu Huya selesai berbicara, dia memandang semua orang sambil tersenyum. Semua orang sedikit terkejut, tetapi mereka tidak pernah menyangka ada orang yang akan meminta pujian seperti ini. Namun, sebagian orang mengetahui bahwa Huya pasti memiliki maksud di balik perkataannya. Oleh karena itu, beberapa orang terus mengarahkan perhatiannya pada surat kabar tersebut. Setelah membacanya dengan cermat, orang-orang ini langsung tercengang. Sial, ada yang tidak beres. Ini bukan satu buku rahasia, tapi dua. Karena kedua buku rahasia tersebut ditulis di atas kertas yang sama, jika Anda tidak membaca keseluruhan buku dengan cermat, akan sulit untuk melihat celah di tengahnya, dan tentu saja Anda tidak akan menyadari bahwa keduanya adalah dua buku rahasia. Sial, dua eksemplar. Mata seseorang berbinar di tempat. Lagi pula, setelah mengalami keajaiban langkah ilahi Taiksu, kebanyakan orang sangat ingin tahu dan berharap terhadap keterampilan Han Sanqian. Sekarang, setelah Huya mendapatkannya kembali, mereka sangat bahagia, dan dalam keadaan seperti itu, jika mereka diberitahu bahwa ada buku lain, maka kebahagiaan ganda semacam ini akan membuat orang semakin bahagia. Ini seperti seseorang memberitahu Anda bahwa Anda memenangkan 5 juta, dan sebelum Anda dapat pulih, mereka memberitahu Anda bahwa kumpulan lotre telah terakumulasi banyak kali ini, dan Anda masih dapat menerima 5 juta lagi. Siapa yang tidak senang dengan hal ini? Sial, Huya benar-benar hebat. Ya, awalnya aku mengira satu salinan dari rencana ini sudah cukup bagus, tapi aku tidak menyangka akan mendapatkan 2 salinan sekaligus. Neneknya, kakak Huya bukan hanya saudara kita, dia adalah bintang keberuntungan kita. Sekelompok orang saling menyanjung. Huya tersenyum, saudaraku, Huya menghargai pujian itu. Melihatmu begitu bahagia, Huya juga merasa semuanya sepadan. Namun, selain bercanda, jika kamu ingin serius, maka Huya sebenarnya bukan apa-apa. Lagi pula, keseluruhan rencananya begitu sempurna hanya dengan dukungan penuh dari semua kakak laki-laki. Karena pendelegasian wewenang Anda, saya dapat memberikan permainan penuh untuk apa yang saya inginkan. Oleh karena itu, kemajuannya sangat lancar. Han Sanqian akhirnya memutuskan untuk memberikan darah besar di bawah penipuanku. Lindungi dirimu dari penyiksaan. Semua orang merasa sangat puas setelah mendengar kata-kata rendah hati Huya. Dia tidak sombong bahkan ketika dia mendapat pujian, dan dia mencoba yang terbaik untuk memberikan semua pujian kepada mereka. Ini mungkin tidak menjelaskan semuanya, tapi setidaknya dia adalah orang yang relatif bisa mereka percayai. Huya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Namun, penghargaan tersebut tidak dapat diberikan kepada kami. Yang terpenting adalah strategimu tepat. Ya, kamu adalah saudara kami percaya padamu, dan memang seharusnya begitu. Terima kasih kepada kakak-kakak atas penegasan Anda, Huya tersenyum genit, saya cukup gugup sebelumnya. Lagi pula, saya takut cara menyiksa Han Sanqian ini mungkin tidak dikenali oleh semua orang. Ide-ide. Namun, sekarang, menurutku tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa metodemu salah. Faktanya adalah Han Sanqian takut dan pengecut, jadi dia berinisiatif untuk menyerahkan rahasia tingkat dewa. Buku, dan memohon belas kasihan dalam 2 eksemplar. Ya, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada hasilnya. Itu benar. Pada saat ini, seseorang yang selalu memiliki kepemimpinan dalam kelompok orang ini berdiri, siapapun yang berani mempertanyakan Huya tentang rencana ini akan berselisih dengan semua saudara kita. Saudaraku, apa yang saya katakan mungkin agak kasar, tapi ini bukan masalah sederhana dari 2 keterampilan, tapi logika di baliknya. Bagaimana menurut Anda? Setelah mendengar ini,
Semua orang tiba-tiba menyadari. Segera setelah itu, sekelompok orang tertawa jahat.